Australia menyesal juara Piala AFF tapi gagal lolos Piala Dunia U17. Nova Arianto isyaratkan coret pemain untuk Piala Dunia U17. Fakta perjalanan skuad Garuda Asia di fase grup Piala Asia U17 2025. Bukti stamina jadi salah satu kekuatan taktik Nova Arianto. Bos like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bukti stamina jadi salah satu kekuatan taktik Nova Arianto. Kunci kemenangan dan kekuatan timnas Indonesia U17 bukan semata-mata hanya terpatok pada taktik saja. Stamina kuat pun dinilai juga menjadi salah satu kunci wajib kekompakan dan keselarasan sebuah tim. Seperti yang kita tahu, raihan hasil sempurna anak asuh Nova Arianto membuat timnas U17 berhasil menang telak di fase grup. Keberhasilan ini tentu saja tak lepas dari gemblengan keras Nova Arianto kepada Putu Panji DKK. Sebab timnas Indonesia U17 memang menjalani program latihan jangka panjang. Bukan hanya taktik saja, tapi mantan asisten Sintayong tersebut juga membangun fisik para pemain. Nyatanya, tim Merah Putih Junior terbukti memiliki fisik dan stamina yang kuat. Berkat stamina kuat tersebut, timnas Indonesia U17 bisa fokus dalam 90 menit pertandingan. Bahkan, data menunjukkan bahwa timnas Indonesia U17 superior di menit akhir pertandingan. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni di fase grup, tim didikan Nova Arianto sudah mencetak 5 gol di menit akhir laga. Pertama adalah ketika melawan Korea Selatan di laga perdana, timnas Indonesia U17 berhasil menang dengan skor tipis berkat gol yang tercipta pada menit ke-90+2. Kemudian ketika melawan Yaman, Garuda Asia menang dengan skor 4-1. 2 gol di dalam pertandingan melawan Yaman itu juga tercipta di menit akhir. Keperkasaan timnas Indonesia U17 di menit akhir pertandingan terulang ketika melawan Afghanistan. Berkat semua momen itu, kekuatan dan stamina timnas Indonesia U17 terbukti menjadi modal penting dalam mencapai sebuah kemenangan. Fakta perjalanan skuad Garuda Asia di fase grup Piala Asia U17 2025. 1. Timnas Indonesia tak selalu menguasai pertandingan. Salah satu fakta unik dari babak fase grup Piala Asia U17, timnas Indonesia U17 tak selalu menguasai jalannya pertandingan, kendati sukses menyapu bersih kemenangan di grup C. Melansir dari laman Football Stars, timnas Indonesia U17 justru pernah kalah dari segi penguasaan bola saat laga melawan Korea Selatan U17. Namun, mentalitas skuad asuhan Nova Arianto mampu berbicara banyak. Sempat mendominasi lawan Yaman, penguasaan bola skuad Garuda Asia menurun di babak pertama kala menghadapi Afghanistan. Kendati begitu, Evandra dan kawan-kawan berhasil menunjukkan efektivitas di balik perjuangan. 2. Tak pernah kebobolan dari open play. Dari 3 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, hanya ada 1 gol yang bersarang di gawang yang dikawal Dava Al-Ghasemi. Menariknya, satu-satunya gol yang masuk ke gawang timnas Indonesia U17 itu lahir dari titik putih yang dicetak oleh Muhammad Al-Garas untuk Yaman pada laga kedua yang dijalani tim Garuda Muda. Sementara dalam 2 laga lainnya, gawang Dava aman dari kebobolan alias clean sheet. Tak sedikit yang menilai bahwa Dava menjadi penerus tahta timnas Indonesia yang tak pernah kehabisan kiper bertalenta. 3. Memiliki 3 pemain mematikan. Tak hanya pertahanan yang solid, timnas Indonesia U17 juga punya lini serang yang cukup mematikan di Piala Asia U17 2025. Bahkan, ketajaman tim Garuda Muda juga hadir dari lini kedua.
Timnas Indonesia U17 memiliki 3 pencetak gol ulung selama fase grup Piala Asia U17 2025, yaitu Evandra Florasta, Fadli Alberto, dan Zahabi Goli. Ketiga pemain itu memborong 7 gol yang sudah dicetak selama 3 pertandingan di fase grup. Ketiganya pun disebut-sebut sebagai calon penggawa masa depan skuad Garuda. Bahkan, banyak yang menyarankan Evandra Florasta, Fadli Alberto, dan Zahabi berani abort lantaran usianya yang masih sangat muda. Nova Arianto isyaratkan coret pemain untuk Piala Dunia U17. Meski meraih catatan sempurna, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto tampak tidak leha-leha. Tak tanggung-tanggung, Coach Nova pun memberi isyarat bahwa sisa laga yang akan dijalani timnya di Piala Asia U17 2025 turut menjadi ajang seleksi pemain menuju Piala Dunia U17 2025. Nova yang memutuskan melakukan rotasi pemain mengakui performa para pemain dalam kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Afghanistan di laga terakhir grup C tak sesuai harapan. Meski tidak menjelaskan secara detail, ex-asisten pelatih Sintayong itu mengakui bahwa beberapa pemain terutama pelapis belum menunjukkan performa yang baik. Berkaca dari kondisi tersebut, Nova akan terus memantau performa para pemain Timnas Indonesia U17. Penampilan sepanjang Piala Asia U17 2025 bisa jadi pertimbangan siapa yang bakal dibawa ke Piala Dunia U17 2025. Apa yang dilakukan Nova Arianto mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada sosok Sintayong yang tegas kepada para pemain. Pemain yang memiliki egois tinggi dan penurunan performa tak tanggung-tanggung akan dicoret. Meski terkesan sadis, nyatanya hal tersebut mampu membuat persaingan di skuad Garuda makin menarik, bahkan terbilang mewah. Untuk itu, menarik menanti siapakah pemain baru yang akan dibawa Nova Arianto untuk tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Nova Arianto sendiri menjelaskan bahwa akan fokus menatap sisa laga Piala Asia U17 2025. Jika mampu melaju ke final, bahkan menjadi juara, tentu sejarah luar biasa akan tercipta hingga membuat Indonesia makin dipandang dunia. Australia menyesal juara Piala AFF tapi gagal lolos Piala Dunia U17. Timnas Australia yang kita kenal adalah tim yang superior dibanding negara-negara di bawahnya dalam kompetisi manapun. Hal itu terbukti dalam laga sebelumnya, Timnas Australia pernah menjuarai Piala AFF. Namun siapa yang menduga bahwa Timnas Australia malah gagal lolos Piala Dunia U17 2025? Tentu saja hal itu sangat disesalkan oleh seluruh khalayak pendukung negara kanguru tersebut. Perlu diketahui, Australia U17 gagal total di Piala Asia U17 2025 karena tak lolos dari fase grup. Padahal mereka merupakan salah satu tim unggulan yang tergabung di grup B bersama Jepang, Uni Emirat Arab, serta Vietnam. Namun, di ajang tersebut Australia justru melempem karena ditahan imbang Vietnam 1-1. Kemudian, The Socceroos Junior kalah mengejutkan dari Uni Emirat Arab dengan skor 0-2. Di laga terakhir, Australia sejatinya bisa menang lawan Jepang 3-2. Sejatinya, poin Australia juga sama dengan Jepang serta Uni Emirat Arab yaitu 4 angka. Akan tetapi, Australia tidak lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025 karena kalah head-to-head. Hal itu diperkuat kembali menurut regulasi resmi AFC untuk Piala Asia U17, penentuan klasmen tidak hanya berdasarkan poin. Jika ada lebih dari 2 tim dengan jumlah poin sama, maka klasmen ditentukan lewat beberapa kriteria berurutan. Selisih gol, jumlah gol yang dicetak, hasil head-to-head dalam klasmen mini.